Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Langsung saja kita tanyakan kepada Bupati Agam, Pak Beni. Apakah sudah ada pemetaan ulang dari zona rawan di wilayah Bapak, Pak Beni? Ya, makasih Mbak Windy. Jadi memang kita sudah punya zona-zona yang dikatakan tadi punya peta risiko bencana itu sudah ada. Hanya saja kejadian yang terjadi di Kabupaten Agam dan juga mungkin Sumatera Barat yang beberapa bulan ini ya, yang itu dengan curah hujan yang sangat tinggi, ini tidak saja di daerah-daerah yang risiko bencana yang ada di peta itu. Jadi malah di yang ada peta itu malah ada bencana cuma tidak terlalu besar. Nah, jadi ini fenomena ini kita lihat ini adalah dampak betul-betul akibat dari curah hujan yang sangat tinggi selama beberapa hari itu. Kemudian kalau kita lihat dari daerah-daerah yang terdampak ini, ada memang masyarakat yang sudah sering terjadi itu, sering terjadi longsor, mereka sudah ketika sudah ada tanda-tandanya mereka sudah menghindar. Ini korban tidak banyak di sana. Nah, kemudian ada yang baru, seperti di Kecamatan Palemayan, ini yang menyebabkan korban yang banyak terjadi itu. Namun sekarang, Mbak Windy dan para pemirsa, kita melihat fenomena yang lain sekarang. Dan inilah yang kemarin kita coba lihat ke lapangan. Ada retakan-retakan yang terjadi, kemudian ada pergeseran-pergeseran tanah yang terjadi, kemudian juga ada fenomena yang lebih ini lagi, itu di Gunung Merapi itu gempa yang longsor ya tahun 2024, itu sekarang curah hujannya sama, itu Gunung Merapi loh. Tapi air yang ada di sungai di sana masih kecil seperti itu. Jadi kita melihat di sana potensinya tentu sangat besar akan terjadi dan curah hujan tinggi. Cuma kita tidak tahu apa yang terjadi di atas gunung itu. Jadi kami mencoba kemarin sudah membuat surat ke Badan Geologi Nasional untuk memberikan rekomendasi daerah-daerah mana yang perlu kita waspadai secara ilmiahnya untuk pertanyaan ilmiahnya. Tapi secara kasat mata, secara di lapangan, semua daerah-daerah itu kita mitigasi. Contohnya di lereng Gunung Merapi itu kita akan serang gotong royong untuk membersihkan seperti yang tadi disampaikan sedimen-sedimennya. Namun Mbak Windy dan para pemirsa, ya khusus untuk lokasi yang kena sekarang, itu batu-batuannya itu sangat tinggi. Kemudian kayu-kayu juga. Jadi tidak bisa hanya kita membuang sedimen, karena sedimennya hanya sedikit sekali. Sudah tertimbun dari batu-batuan, itu yang sangat besar. Dan ini yang tidak mungkin kita lakukan dalam waktu dekat. Iya, baik Pak Beni. Pak Ari, dengan kondisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Beni selaku Bupati Agam, ada banyak bebatuan dan juga kayu-kayu. Apa lantas upaya dari BNPB untuk membersihkan material tersebut? Baik Mbak Windy, pada prinsipnya dari sejak awal kejadian bencana, memang kita mengedepankan unsur pemerintah daerah. Dalam hal ini seperti Bupati, Wali Kota, Gubernur. Nah, BNPB itu selalu mendukung, istilahnya adalah BNPB filling the gap, tapi juga memberikan asistensi. Seperti kita ketahui bahwa dalam manajemen penanggulangan bencana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, itu ada 3 tahapan: prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada prabencana di situ ada kesiapsiagaan, early warning, dan mitigasi. Dan mitigasi yang dilakukan ini adalah mitigasi jangka sedang dan panjang. Sehingga kita melakukan persiapan-persiapan jika terjadi bencana di daerah tersebut sesuai dengan potensi bencana yang ada di wilayah tersebut. Nah, potensi bencana yang ada di wilayah tersebutlah selalu kita gunakan bagaimana cara memitigasi dengan teknologi maupun dengan kearifan lokal yang ada. Nah, tapi pada saat tanggap darurat seperti yang terjadi saat ini, seperti tadi Pak Bupati Agam, Pak Beni, ini kawan saya, sahabat saya yang sekarang ini kami bekerja sama di Agam. Nah, kita melihat sebenarnya tadi dikatakan untuk melihat potensi-potensi saat ini, maka mitigasi yang dilakukan saat ini adalah mitigasi jangka pendek dan jangka sedang. Tadi juga disampaikan oleh Pak Beni bahwa bencana yang terjadi sekarang itu tidak pada daerah-daerah yang lazim terjadi, katakanlah banjir tahunan, longsor tahunan, atau potensi bencana, tetapi ini menimpa juga pada daerah-daerah yang selama ini tidak pernah terkena bencana. Nah, inilah sesuatu yang sekarang harus kita melakukan review kondisi yang ada saat ini, present conditionnya bagaimana, potensi-potensi yang ada, termasuk tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, berusaha mengajak PVMBG untuk melakukan assessment, paling tidak assessment jangka pendek, kemudian mengambil langkah-langkah cepat, misalkan, oh daerah ini rawan, daerah merah, warga di sini harus
diungsikan dulu untuk sementara waktu. Kemudian ada gedung-gedung air yang masih ada di atas bukit, yang itu begitu hujan kemudian akan berpotensi akan menjadi banjir bandang lagi. Maka harus dilakukan sudetan dan sebagainya. Ini upaya-upaya jangka cepat, tapi yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan jiwa manusia, masyarakat, sehingga masyarakat itu harus segera diungsikan. Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG, kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Ini saat ini 9 pesawat kita gunakan. Ini merupakan operasi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. 9 pesawat digunakan mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat ada 3 pesawat yang kita operasikan. Pak Ari, modifikasi cuaca ini dilakukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim ya, begitu Pak Ari. Pak Saud, apakah dengan dilakukannya modifikasi cuaca di momen ataupun fase yang saat ini cuaca ekstrim sering melanda Sumatera, apakah ini menjadi efektif ataukah ada solusi lainnya yang bisa ditawarkan? Saya ingin menekankan bahwa pendekatan dalam menganalisis risiko bencana itu bisa lewat hazardnya. Memodifikasi cuaca ini adalah memodifikasi ancamannya, yaitu airnya tadi, begitu ya, cuaca ekstrimnya. Tetapi sisi yang lain yang tidak kalah penting adalah menyelamatkan orang-orang tadi dengan mengikuti petanya. Saya ingin menambahkan, mungkin mengomentari terkait peta yang katakanlah kurang tepat ataupun tadi ada perubahan. Peta itu sendiri memiliki informasi dinamis. Mengapa bisa dinamis? Karena ancaman tadi itu juga memberikan perubahan terhadap risikonya. Ingat tadi ada siklon senyar yang memberikan dampak terhadap risiko yang ada tadi. Itu terjadi perubahan. Jadi kita perlu menganalisis bagaimana perubahan itu terjadi dan juga memberikan semacam analisis kemungkinan bencana berikutnya di mana. Saya ambil contoh begini, kalau Empak Pelompek, saya sangat menikmati jalan itu. Tetapi ketika saya di sana juga saya memahami bahwa ini daerah yang juga rawan. Tidak hanya banjir, bisa longsor di sana. Jadi ada resiko yang di situ yang kita perlu juga bantu analisisnya, sehingga kita katakan jauhkan dulu permukiman, jauhkan dulu masyarakat, jauhkan dulu orang-orang dari sana. Katakanlah kalau permukiman nggak bisa dipindah, tetapi huntarannya ataupun juga tempat-tempat yang layanan-layanan strategis tidak ada di situ dulu, supaya apa? Resiko tadi bisa dihindari. Kira-kira demikian. Baik, Prof. Emma, berdasarkan prediksi dari cuaca sendiri, apakah ada waspada banjir maupun gempa yang terjadi di Sumatera dalam waktu dekat? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa nanti ada secondary peak di Januari yang mesti dipersiapkan dari sekarang. Dan juga tak kalah penting menurut saya adalah evaluasi tadi, gitu ya, asesmen cepat itu dilakukan khusus di bagian-bagian hulu. Ada apa di bagian-bagian hulu, gitu ya. Jadi saya sangat sependapat dengan Pak Bupati yang mengatakan Marapi dicek gitu. Di puncaknya Marapi itu sudah sebanyak apa air tertampung di sana. Karena begitu nanti air curah hujannya tinggi, dia akan jebol. Seperti waduk yang jebol atau bendungan yang jebol. Jadi langsung menggelontor ke bawah dengan sangat cepat. Terjadilah bandang yang kita mengulang akhirnya jadi seperti kemarin gitu ya. Tentu kita tidak ingin itu terjadi kan. Jadi memang hulu-hulu inilah sebenarnya sumber terutama gitu ya, sumber kedua selain curah hujan tinggi yang harus kita waspadai. Bahkan mungkin itu justru adalah sumber pertama ya. Artinya sumber yang paling utama untuk menimbulkan gelontoran air yang sedemikian dahsyat ke bawah gitu. Karena seperti halnya waduk yang jebol itu penahanan air itu sudah nggak ada lagi. Akhirnya air itu memilih jalannya sendiri dan selalu berulang di wilayah tersebut karena dasnya sudah dangkal, ketutup oleh berbagai material begitu kan ya. Aliran air itu tidak bisa diprediksi. Nah, ya itu sesuai dengan ekosistem yang rusak. Baik. Jadi, nah inilah fokusnya harusnya pada saya kira bukan hanya BNPB, tapi kementerian lain harus terlibat untuk memberikan updating juga gitu ya. Infrastrukturnya mana nih yang harus dikeruk, di bagian mana gitu. Setiap hari harus ada nih penambahan perbaikan dari sungai-sungai tadi gitu. Ada resiko tertinggi karena di situ penumpukan air akan berada di situ. Berarti harus ada pengerukan dan seterusnya. Baik. Itu harus dibantu oleh PU saya kira gitu, kementerian yang lain. Pak Bupati, apakah sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan asesmen di bagian hulu, Pak Bupati? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Kita tinggal menyurati, kita juga melaporkan dalam setiap kesempatan agar dari Badan Geologi Nasional ini bisa memberikan asesmen terhadap kondisi-kondisi yang di atasnya. Jadi kalau kami sekarang bersama Pak Ari, yang kita lakukan sekarang kan tadi sampai menyelamatkan jiwa manusia, kemudian menyelesaikan puing-puing yang ada, rumah-rumah yang ada. Kemudian yang lokasi-lokasi sungai-sungai yang tertimbun oleh batu, sawah yang tertimbun sebanyak 2.000 hektar sawah kita. Kita tetap berkoordinasi juga dengan Kementerian Pertanian, bagaimana kita memulihkan kembali sawah-sawah kita yang ada. Irigasi yang bobol, bendungan-bendungan,
Nah, sehingga salah satunya kita nanti tadi sudah disampaikan juga dalam pertemuan-pertemuan kita, sawah-sawah yang tidak jadi itu, yang tidak bisa ini, kita akan lakukan di situ penanaman dialih fungsikan menjadi tanaman palawija seperti jagung misalnya, dan bibitnya dibantu oleh Kementerian Pertanian. Jadi upaya-upaya seperti itu. Namun yang batu-batu yang besar-besar, kayu-kayu misalnya ini yang susah kita lakukan. Tapi itu lebih besar daripada yang terdampak tadi. Nah, itu kira-kira kondisinya. Jadi kami sekarang tidak bisa menyentuh sungai-sungai atau timbunan-timbunan yang besar. Kalau kita lakukan itu juga tidak mengalirkan air lagi, karena air itu sudah mengalir di bawahnya, Jadi kita lihat fenomenanya, batuan-batuan itu airnya muncul di tempat lain. Jadi ini fenomena-fenomena alam yang terjadi hari ini yang kita belajar seperti itu, dan ini perlu penanganan dari ilmu geologi. Jadi kami pun seluruh pemerintah daerah tentu tidak punya ilmu seperti ini. Kami hanya melaporkan, meminta kepada lembaga terkait. Gitu. Nah, yang kita lakukan sama dengan Pak Ali tadi, kami bersama Pak Ali di BNPB adalah menyelesaikan masalah-masalah darurat seperti itu. Tapi dampak resiko yang akan muncul ke depan, ini yang sangat kita khawatirkan. Kita selesaikan hari ini, besok tertimbun lagi. Kita selesaikan hari ini, longsor lagi. Nah, ini yang terjadi hari ini. Dan ini akan terjadi, seperti disampaikan Bu Alma tadi, ketika nanti Januari juga curah hujan tinggi, nah kita tidak bisa membayangkan. Mungkin kalau 40 hancur semuanya. Jalan-jalan yang lain, jalan provinsi dan semuanya. Hari ini diperbaiki oleh HKI. Tapi kami yakin juga, dalam waktu bersamaan nanti juga diperbaiki juga akan bobol lagi. Kalau dari hulunya tidak kita benahi tadi. Baik, dari hulunya itu yang menjadi salah satu fokusnya. Pak Saud, dari hulu ini yang menjadi fokus, karena jika tidak diperbaiki dari hulunya, maka nanti akan melebar kemana-mana. Nanti dijawab bagaimana pendapat Anda, rekomendasinya seperti apa, sesaat lagi.